Sudah selesai. Bila anak itu akan mengecek kebersihan kelas kalian, apakah sudah bersih? Sudah. Kemudian ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang pertama Priska Yulia, ada? Yofi, Hadir, Bu. Nila, hadir Bu. Feby, Ada Bu. M. Raffi. Ada Bu. Alhamdulillah sudah hadir semua kan hari ini anak-anak? Sudah. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Nah, anak-anak harus tetap semangat belajar ya nak ya. Ya, Bu. Kalau ingin sukses harus semangat belajar. Nah, di sini anak-anak masih ingat nggak materi yang minggu depan tentang apa? Siapa yang tahu? Oh, berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Adalah kemampuan untuk berpikir secara reflektif, rasional, dan jernih, serta menilai kualitas pemikiran sendiri. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah, hebat sekali. Apa itu berpikir kritis anak-anak? Berpikir kritis yaitu berpikir jernih. Berpikir jernih, kita dituntut untuk mampu berpikir jernih. Berpikir yang lebih baik. Kita harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita sebagai manusia, fi'at saling takwim, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Kita diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Nah, alhamdulillah kita diberikan Allah sebagai manusia yang sangat sempurna. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan menampilkan PPT tentang berpikir kritis dan semangat mencintai nilai. Di sini anak-anak lihat ada capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu membaca dengan tartil Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mempresentasikan tentang Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama, serta membiasakan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menganalisis Quran Surah Al Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini anak-anak. Kemudian di sini ibu akan menayangkan video materi pendidikan agama Islam tentang berpikir kritis. Anak-anak perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Anak-anak yang berbahagia, semoga kita semua selalu dalam
marilah kita simak materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi pendidikan agama Islam Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis yaitu kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Sebagai orang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah, kemudian berusaha memahami makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Dari isi kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 bisa kita simpulkan bahwa setiap orang beriman sama dituntut agar menggunakan akal pikiran dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua pencipta itu bersumber dari Allah. Selanjutnya, mengajak diri dan orang lain agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pendekatan tersebut, keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat dapat diraih. Akhirnya terhindar dari kesengsaraan, kegagalan, dan kebinaan. Kemudian, tafakur atau berpikir yang benar mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Semua yang benar dan bermanfaat. Tafakur atau berpikir benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak doa kepadanya. Manfaat berpikir kritis yaitu yang pertama, mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjadi arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat tidak nyaman. Tiga, mendorong untuk melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Pentingnya sains dan teknologi dalam kehidupan karena telah mengubah dunia kita secara drastis, sehingga penelitian adalah kunci untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih dan bermanfaat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi sudah melihat video materi pembelajaran tentang berpikir kritis. Nah, di sini anak-anak kita baca bareng-bareng Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Di sini ibu terlebih dahulu membacakan, kemudian anak-anak mendudukkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh Inna fi khalqis samawati wal ardh wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal nahari la ayatin lil albab. wan nahari ayatin liulil albab Alladzina yadhkuruna Allah alladzina yadhkuruna Allah yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubihim wa yatafakkarun wa 'ala junubihim wa yatafakkarun wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. subhanaka Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, inilah anak-anak materi yang akan kita bahas saat ini, yaitu ayat Quran apa? Quran apa? Surah ayat berapa anak-anak? 190 sampai 191 Di sini anak-anak membacanya harus tahu apa namanya hukum tajwid. Hukum tajwid itu anak-anak harus paham. Karena apa? Dengan anak-anak membaca Al-Quran dengan hukum tajwid, berarti anak-anak mampu apa namanya untuk sehingga anak-anak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Nah, di sini Ibu akan membagikan karton, kemudian kertas. Silakan anak-anak buat kelompok. Nah, di sini anak-anak buat kelompok 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu mencari tajwid, hukum bacaan tajwid. Kemudian yang kelompok kedua, di sini anak-anak mencari isi kandungan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kelompok yang ketiga, yaitu tugas kelompok yang ketiga, di sini ada gambar nah. Silakan kelompok yang ketiga ini menganalisis apa yang ada di gambar ini. Ya. Terus kemudian yang kelompok 4. Nah, ini juga gambar
kelompok, 4 kelompok. Silakan dari sekarang ya. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 2 silakan cari isi kandungannya. Yang kelompok 3 silakan maju ke depan. Menganalisis gambar. Yang kelompok 4 silakan maju. Menganalisis gambar. Ya, silakan mulai dikerjakan anak-anak. Mana isi kandungannya? Misalkan kelompok ini. Oh iya. Nah, ini kan dari tanwir. Silakan anak-anak. Terus yang kelompok 2 isi kandungan. Sudah belum anak-anak? Sudah selesai anak? Sudah silakan sekarang anak-anak presentasikan ke depan. Nah, sekarang kelompok yang pertama terlebih dahulu. Ya, kelompok yang pertama terlebih dahulu. Silakan untuk maju ke depan salah satu. Anak untuk memberikan keterangan tentang materi yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hukum tajwid Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Hukum bacaan ada hukum bacaan non mati atau tanwin. Nomor 1 ada idgham bila guna. Contoh ayatnya la ayatil liuli. Idgham bila guna itu huruf non mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro. Hukumnya masuk tapi tidak berdengung. Panjangnya 1,5 alif atau 3 harokat. Yang kedua ada idgham bila guna. Contoh ayatnya dia mau wabu muda. Idgham bila guna itu nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya mim nun waw yang dibaca dengan masuk dan berdengung dengan panjang 1,5 alif atau 3 harokat. Ada juga hukum idgham bila guna diguna juga. Contoh ayatnya wabu dawu ala. Hukumnya sama kayak idgham bila guna yang tadi diguna. Dia masuk dengan berdengung dengan panjang 3 harokat atau 3 tukan. Yang kedua ada hukum bacaan mimati. Mimati ada
dalam meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang ketiga, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu mengapa matahari, tanah, dan tanaman diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya, tidak ada yang tidak memiliki manfaat. Contohnya seperti matahari, tanah, dan tanaman. Nah, matahari sendiri itu fungsinya sebagai meningkatkan daya tahan tubuh untuk manusia, berbagi kualitas tidur. Dan tanaman itu sebagai bahan pencipta manusia dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya sebagai media tempat tumbuhan tanaman, dan tanaman itu manfaatnya sebagai bahan makanan, minuman, hiasan, dan obat-obatan. Contohnya seperti padi, apel. Sekian, terima kasih dari kita kelompok 3. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Dan selanjutnya yaitu kelompok 4. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan tentang cara berpikir kritis akan manfaat dari ciptaan Allah, terutama itu nyamuk. Nyamuk sebagai dikenal dengan hama, yaitu mempunyai manfaat yang bagus untuk manusia dan lingkungan sekitar. Contohnya untuk tentang polinasi. Meskipun tidak seefektif lebah ataupun kupu-kupu, nyamuk betina dapat membantu dalam penyerbukan bagi tanaman tertentu. Beberapa tanaman menghasilkan nektar yang menarik nyamuk, sehingga saat nyamuk mencari makan, mereka akan membantu penyerbukan bunga tersebut. Kedua, indikator kualitas lingkungan. Keberadaan dan populasi nyamuk juga dapat menjadi indikator kesehatan bagi ekosistem. Dan yang terakhir, riset tentang ilmiah. Nyamuk, terutama spesies yang menyebabkan penyakit, menjadi subjek penting dalam penelitian. Contoh studi tentang nyamuk membantu ilmiah memahami epidemiologi penyakit dan mengembangkan vaksin. Dan sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai untuk presentasi. Nah, untuk selanjutnya anak-anak di sini nanti ibu akan memberikan soal. Nah, sebelum memberikan soal ini, ibu akan menyimpulkan bahwasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu di dunia itu banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan siang dan malam, itu semua ada manfaat. Dalam malam hari gelap gulita, nggak ada lampu, tetap kita nggak bisa melihat apa-apa. Dengan adanya lampu, dengan adanya ilmu teknologi, manusia bisa menciptakan yang namanya apa? Lampu, sehingga kita bisa melihat, beraktivitas. Kemudian siang hari, alhamdulillah adanya matahari, kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Bangun tidur, sekolah, kemudian belajar di sekolah. Nah, anak-anak, untuk itu anak-anak harus
anak-anak ya? Ya, Bu. Di sini ayo ketua kelas sudah selesai pembelajaran kita, silakan bikin doa. Marilah teman-temanku sebelum mengakhiri pelajaran